Assalamualaikum, jangan lupa angkat tangan kanan lalu pencet tombol subscribe, kalau sudah pencet terima kasih banyak. Mari kita dengarkan lanjutan cerita sebelumnya. Judul cerita, Hari-hari Dimanjakan Paman. Bab 88. Gedung Haplin adalah gedung serbaguna yang sering dipilih oleh para murid untuk mengadakan pertemuan. Bagi para pengusaha yang berkuasa dan anak-anak orang kaya, tempat seperti ini tampak sangat aneh dan kekanak-kanakan. Derry mengamati dekorasi yang norak di dalam gedung serbaguna itu dengan tidak puas dan mendecakkan lidahnya. Dia berkata, "Agam, sejak kapan kamu menjadi begitu kekanak-kanakan? Kamu ingin datang ke tempat yang disukai anak kecil seperti ini." Di dalam ruangan privat, Agam duduk di sofa yang tidak nyaman dan melirik Derry sekilas sambil berkata, "Kalau kamu nggak ingin minum di sini, kita bisa pergi ke tempat yang kamu inginkan." Derry mengangkat bahunya dan berkata, "Sudah datang juga." Erik menghampiri Agam dan memberikan segelas anggur pada Agam. Dia bersulang dengan Agam dengan elegan, lalu minum seteguk dan berkata pada Derry, "Baik itu bar maupun kelab, lokasi itu nggak penting, tempat ini juga lumayan baru bagi kita." "Benar juga." Derry tertawa, dia juga duduk dan bersulang dengan kedua temannya sambil berkata, "Hari ini, anggap saja kita mengenang kembali masa sekolah kita." Sebenarnya, saat mereka masih bersekolah, mereka juga tidak akan datang ke tempat kelas bawah seperti ini. Erik menyesap seteguk anggur dan berkata, "Ruangan di seberang ramai sekali, sepertinya ada sekumpulan murid kuliahan yang sedang berpesta." Derry memandang keluar, lalu tersenyum sambil berkata dengan penuh perasaan, "Akhir-akhir ini masa kelulusan, sepertinya mereka datang untuk bersenang-senang untuk terakhir kalinya setelah makan-makan perpisahan." Cekak, kelulusan ya, musim pacaran. Erik bertanya dengan heran, "Setahuku, masa kelulusan itu musim perpisahan, sejak kapan jadi musim pacaran?" Derry tertawa dan berkata, "Erik, masa kamu nggak mengerti, sih? Pasangan putus karena harus berpisah, masing-masing harus pergi ke kota yang berbeda untuk mengejar mimpi mereka. Sedangkan orang-orang yang berada di kota yang sama bisa saling memahami dan menghargai satu sama lain. Masa kelulusan adalah puncak dari pengakuan cinta. Banyak pria akan memilih untuk menyatakan perasaannya pada wanita yang dia sukai pada hari kelulusan. Kalau perasaannya diterima, mereka akan berpacaran. Tapi, kalau ditolak, mereka juga nggak akan bertemu lagi di lingkungan sekolah, jadi mereka nggak akan merasa canggung." Erik melirik sekilas ke arah Derry sambil berkata, "Kamu tahu semua, ya? Memangnya pada hari kelulusan, pada siapa kamu menyatakan perasaanmu?" Derry tersenyum dengan sombong sambil menjawab, "Sialan. Memangnya aku, Derry Kalingga, perlu menyatakan cinta? Sejak kapan aku kekurangan wanita di sisiku?" Agam memicingkan matanya dan menggoyangkan gelas anggurnya sambil berpikir keras. Kelulusan dan pernyataan cinta, dia teringat akan sesuatu. Tadi pagi, di Universitas Padalamang, seorang pria memanggil Pamela dan memberikan Pamela sebuah kancing yang memiliki arti khusus. Kedua orang itu juga terus bercanda tawa dan mengobrol untuk sesaat. Gadis itu memang sangat menarik. Jadi, wajar saja kalau ada yang menyatakan perasaan padanya. Anggur dalam gelas yang dia pegang memang sudah dingin, tetapi suhunya seakan-akan menurun lagi dan hampir membeku. Derry mengangkat gelasnya dan berkata dengan penuh perasaan, "Kalau dipikir-pikir, aku benar-benar merindukan masa-masa itu. Betapa santainya kita pada saat itu. Aku pergi dulu." Agam meletakkan gelasnya. Dia tiba-tiba berdiri dan berjalan keluar. Derry seketika tercengang. Dia saling bertatapan dengan Erik dengan heran. Kemudian, dia bertanya dengan suara keras, "Agam, ada apa? Kamu kemana? Mau angkat telepon? Kalian main saja dulu," jawab Agam dengan baiklah. Derry juga tidak peduli. Dia bersulang dengan Erik dan kedua orang ini pun terus mengobrol. Agam menerima panggilan dan Ervin. Kata Ervin, Nyonya Frida sudah makan malam dan tidur, jadi Agam pun merasa tenang. Setelah panggilan itu dimatikan, dia tidak langsung kembali ke ruangan mereka, melainkan memicingkan matanya dan menatap pintu ruangan di seberang mereka dengan tatapan mendalam. Tempat ini kurang kedap suara, jadi suara anak-anak muda menyanyikan lagu pop dengan sekuat tenaga, dengan nada yang hampir semuanya tidak tepat, bisa terdengar sampai keluar. Pada saat ini, seorang pria keluar dari ruangan itu dengan tergesa-gesa sambil menerima panggilan dan lupa menutup pintunya. Melalui pintu yang sedikit terbuka, Agam melihat Pamela yang duduk di dalam ruangan. Mungkin karena suara di dalam ruangan terlalu keras,
Pamela sedang mencondongkan badannya untuk mendengarkan ucapan seorang pria. Jarak antara kedua orang ini sangat dekat, hingga wajah mereka hampir bersentuhan. Pada saat ini, pintu ruangan malah ditutup oleh seorang wanita. Bab 89. Begitu pintunya ditutup, imajinasi Agam makin liar. Agam menundukkan kepalanya dan menyalakan sebatang rokok. Dia bersandar di dinding sambil merokok, asap rokok berkepul-kepul. Di dalam ruangan itu, musik elektronik bercampur dengan pencahayaan yang keren, suasananya sangat ramai dan berisik. Kak Pamela, apa rencanamu setelah lulus kuliah? Tanya Ricky. Meskipun jarak antara mereka sangat dekat, Ricky masih harus berteriak supaya orang di sampingnya bisa mendengar ucapannya. Setelah mendengar pertanyaan adik kelasnya dengan jelas, Pamela duduk dengan tegak dan menjawab dengan suara keras, belum tahu. Tapi, Ricky, kamu bukan lulusan tahun ini, kenapa kamu menghadiri pertemuan ini? Ricky menjawab dengan malu-malu, beberapa teman dekatku adalah lulusan tahun ini, jadi mereka menyuruhku datang juga. Pamela menganggukkan kepalanya sebagai tanda bahwa dia sudah mengerti. Namun, Ricky sebenarnya datang khusus untuk melihatnya. Setelah Pamela lulus, dia tidak akan bisa bertemu dengan Pamela dengan mudah lagi. Dia sudah diam-diam menyukai Pamela selama 3 tahun. Dari saat dia pertama kali bertemu dengan Pamela di tahun pertamanya, perasaan ini tidak pernah berubah. Tadi pagi, dia akhirnya memberanikan dirinya dan menyatakan perasaannya, tetapi dia ditolak oleh Pamela. Namun, dia tidak menyerah. Asalkan Pamela masih lajang, dia masih punya kesempatan. Kak Pamela, mari kita bersulang. Apapun pekerjaanmu ke depannya, kamu adalah teladanku. Kata Ricky sambil mengambil 2 gelas koktail dan menyodorkan salah satunya untuk Pamela. Pamela menerima koktail berwarna indah itu dan tersenyum sambil berkata, kamu nggak perlu meneladani diriku. Kamu harus berusaha untuk dirimu sendiri. Semangat, ya. Gelas kaca yang bersentuhan mengeluarkan suara yang nyaring, tetapi suara ini teredam oleh musik elektronik yang bising. Pamela tersenyum sambil mengangkat gelasnya. Sebelum gelas berisi minuman yang berkilau dan manis ini bisa menyentuh mulutnya, sebuah tangan yang besar dan tegas tiba-tiba muncul dan mengambil gelas tersebut. Seorang anak gadis nggak boleh minum-minum di luar. Pamela mengangkat kepalanya dan melihat wajah Agam yang serius dan dingin. Awalnya, dia terkejut. Kemudian, dia mengernyit dengan kesal. Kenapa paman masih saja belum pergi? Pria ini bisa melihat bahwa gadis ini jelas-jelas merasa kesal. Agam menjawab dengan dingin, aku datang menjemputmu pulang. Suaranya tidak keras, suaranya rendah dan mendalam, tetapi bisa menembus lingkungan yang bising ini dan memasuki telinga Pamela. Menjemputnya pulang. Namun, dia baru saja datang kurang dari setengah jam. Pamela berkata dengan kebingungan, sekarang baru jam berapa? Paman, bukankah sudah kubilang, iya. Hari ini, teman-temanku mengadakan pesta, jadi aku akan bersenang-senang dan akan pulang lebih malam. Dengan ekspresi masam, Agam berkata, karena ada pesta, kamu boleh minum-minum di luar sesukamu. Hah? Pamela terdiam. Agam terlalu ikut campur urusannya. Dia tahu diri, dia juga mengetahui tingkat toleransinya terhadap alkohol. Memangnya mengapa jika dia merasa senang dan ingin minum segelas dengan temannya? Ricky yang berada di samping menyaksikan kejadian ini dengan kebingungan. Tadi pagi, dia juga melihat pria dengan aura yang sangat kuat ini. Sepertinya pria ini adalah anggota keluarga Pamela yang lebih senior. Oleh karena itu, dia bergegas berdiri dan menjelaskan, pamannya Kak Pamela, jangan khawatir. Kadar alkohol koktail ini sangat rendah, nggak akan membuat mabuk. Selain itu, kalaupun Kak Pamela minum banyak, saya akan mengantarkannya pulang. Dengan alis terangkat, Agam bertanya, kamu akan mengantarkannya pulang? Ricky mengangguk dengan bertanggung jawab dan berkata, iya. Jadi, paman pulang saja dengan tenang. Serahkan saja Kak Pamela pada saya. Agam tersenyum sinis dan berkata, serahkan dia padamu. Memangnya kamu siapanya dia? Bab 90. Ricky menjawab dengan canggung, saya adik kelasnya Kak Pamela. Agam menatap Ricky dengan tatapan sinis sambil berkata, kamu memintaku untuk menyerahkannya dengan tenang padamu, seorang adik kelas yang memiliki niat lain terhadapnya. Ricky seketika tersipu malu. Kemudian, dia mengernyit. Dengan emosi anak muda yang berapi-api, dia pun merasa marah karena dicurigai seperti itu. Saya akui, saya memang menyukai Kak Pamela. Tapi, saya bukan bajingan, saya nggak akan melakukan hal yang nggak bermoral pada Kak Pamela.
Saya akan sangat menghormati Kak Pamela, kata Ricky dengan kesal. Agam memicingkan matanya. Dia mengambil gelas koktail yang dipegang Pamela dan menggoyangkannya, lalu tersenyum kecil sambil berkata, kamu nggak malu, berani menyatakan perasaanmu padanya di hadapanku. Wajah Ricky memerah, dia terlihat sangat malu. Melihat temannya yang kewalahan seperti ini, Pamela mengernyit dan berdiri sambil berkata, Paman, aku janji, aku nggak akan minum-minum lagi. Kalau nggak ada urusan lain lagi, Paman bisa pergi. Agam menatapnya dengan tatapan gelap dan bertanya, kamu mengusirku. Pamela menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan. Mengusir, tapi mempersilakan. Silakan meninggalkan tempat ini. Kamu akan menakuti teman-temanku di sini. Ekspresi Agam seketika menjadi masam. Menakuti teman-temannya. Apakah gadis ini benar-benar menganggapnya begitu menakutkan? Pada saat ini, entah siapa menurunkan suara musik di dalam ruangan. Kemudian, sekumpulan wanita mengerumuni mereka dengan penuh semangat. Wah, Anda orang yang menyumbang bangunan untuk universitas kita hari ini, kan? Pamela, walimu tampan sekali. Pamela, cepat perkenalkan kami. Padanya, siapa pria tampan ini? Melihat pria tampan ini, semua teman-teman wanita Pamela merasa sangat bersemangat. Mereka terpesona melihat Agam. Agam mengangkat alisnya dan tersenyum sinis sambil berkata, sepertinya teman-temanmu nggak ketakutan karena aku, deh. Pamela tidak bisa berkata-kata. Pada saat ini, dia merasa lebih baik memiliki lawan yang kuat daripada memiliki teman yang lemah. Salah seorang wanita itu berkata dengan ramah, Tuan, bagaimana kalau Anda main di sini dengan kami? Hari ini, Anda memberikan kontribusi besar untuk universitas kami akan mewakilkan universitas kami untuk berterima kasih pada Anda. Wanita ini jelas-jelas punya niat lain, tetapi semuanya menyetujui usulnya dengan senang hati dan menginginkan pria tampan ini untuk bermain dengan mereka. Benar, benar. Ayo main bersama. Agam memicingkan matanya dan menatap Pamela yang tidak bisa berkata-kata. Dia tersenyum dan berkata, enggak, deh. Kalian main saja, aku hanya datang melihat dia. Kemudian, dia mengelus kepala Pamela dengan tangannya yang besar dan kasar. Dia terlihat benar-benar seperti seorang senior yang sangat bertanggung jawab, tetapi sebenarnya dia menunjukkan dominasi yang sangat kuat. Pamela mengernyit dengan kesal dan memelototinya. Sedangkan teman-teman wanitanya malah menatapnya dengan tatapan iri. Mereka juga ingin dielus kepalanya oleh pria setampan ini. Pamela hanya cemberut tanpa berbicara. Agam berkata lagi, sudahlah, bersenang-senanglah dengan teman-temanmu. Aku berada di ruangan di seberang. Kalau sudah selesai, pergi cari aku. Seusai berbicara, pria ini sedikit membungkukkan badannya dan menyelipkan rambut Pamela ke belakang telinganya. Dia mendekat dan berbisik di telinga Pamela, Nona Pamela, jangan melupakan identitasmu sekarang. Pemberitahuan, melainkan adalah sebuah peringatan. Namun, kapan Pamela berdekatan dengan pria lain? Pamela menatap Agam dengan tatapan kesal, tetapi dia tidak bisa melampiaskan amarahnya. Agam menoleh dan berkata pada orang-orang di sekitar dengan sikap dewasa, selamat bersenang-senang. Hari ini, semuanya akan dibayar oleh Pamela, dia yang traktir. Semuanya tercengang sesaat, lalu bersorak dengan gembira. Bab 91. Wah, serius, terima kasih, Pamela. Pamela, kamu terlalu murah hati. Mata Pamela seketika terbelalak. Dia menatap Agam dengan tatapan terkejut dan kesal. Sialan, Agam sudah gila. Iya. Kata siapa dia mau traktir. Jelas-jelas biaya pertemuan ini dibayar dengan sistem bagi rata. Hari ini, lebih dari 100 orang makan dan minum di tempat ini. Tahukah Agam sebanyak apa uang yang harus Pamela bayar? Melihat ekspresi kesal gadis ini, Agam tersenyum kecil. Dia menarik kembali tangan di kepala gadis ini dan memasukkan tangannya ke dalam kantong celananya, lalu berjalan keluar dengan elegan. Setelah pria ini keluar, semua teman Pamela menjadi terkagum-kagum dengan Pamela yang akan mentraktir mereka. Para wanita mengelilinginya sambil menanyakan tentang pria tampan itu. Pamela hanya menjawab dengan seadanya. Sedangkan para pria sama sekali tidak berani mendekatinya. Bagaimanapun, wali dari murid cantik ini berada di ruangan di seberang, jadi mereka juga tidak berani melakukan apapun. Setelah menghadapi teman-teman wanitanya dengan susah payah, Pamela duduk dengan amarah yang menggebu-gebu dan mengeluarkan ponselnya. Dia mengirimkan pesan pada Agam, Paman, apakah kamu nggak merasa sangat jahat? Sekitar 30 detik kemudian,
pria itu baru membalasnya dengan 3 kata, memangnya aku kenapa? Pamela menggertakkan giginya dan mengirimkan pesan lagi, Paman, untuk apa kamu datang tadi? Aneh sekali. Sesaat kemudian, Agam membalas, menaruh racun di tubuhmu supaya kamu nggak berselingkuh tanpa kamu sadari. Pamela mendengus, lalu membalas dengan sinis, Ternyata Paman juga tahu bahwa kamu sekejam racun. Pada saat yang sama, di ruangan di seberang, Agam menundukkan kepalanya dan membaca balasan penuh amarah dari gadis itu di ponselnya. Dia mengernyit, lalu jari-jarinya yang panjang mengetik beberapa kata di ponselnya, kenapa? Kamu keracunan. Pamela langsung membalasnya dengan sebuah stiker dengan ekspresi menghina. Stiker ini adalah sebuah gambar bergoyang, yaitu gambar seorang gadis kecil yang gemuk, yang sedang berkacak pinggang dengan penuh amarah dan mengentakkan kakinya dengan mata terbelalak. Stiker ini juga dibubuhi dengan tulisan, aku benci kamu. Stiker ini benar-benar mirip dengan gadis itu saat dia sedang kesal. Agam, sedang lihat apa kamu, sampai senyum-senyum begitu. Apa yang bisa membuatmu, tuan muda dari keluarga Dirgantara yang nggak pernah tersenyum, bisa tersenyum? Kata Derry dengan nada bercanda sambil mendekati Agam dengan segelas anggur di tangannya. Agam langsung mengunci layar ponselnya dengan tenang dan menatap Derry dengan tatapan dingin. Memangnya aku tersenyum? Derry mengangguk dan menjawab, ya. Kalau nggak percaya, tanya Erik. Dengan ekspresi masam, Agam menatap Erik yang berada di satu sisi. Erik tidak mau terlibat. Dia menyesap anggurnya tanpa mengatakan apapun. Dia mengangkat dagunya ke arah lain dan berkata, ada kartu. Mau main? Enggak. Derry tersenyum sambil berkata, ayo main. Sudah lama kita nggak main kartu. Tapi, kita hanya bertiga, kurang satu orang. Steffi dan Justin akan datang sebentar lagi, kata Erik. Baguslah kalau begitu, balas Derry. Karena perhatian teman-teman tertuju pada Pamela, Isabella yang juga merupakan primadona kampus di Universitas Padalamang merasa bahwa perhatian yang dia dapatkan direbut, jadi dia merasa sangat kesal. Dia memelototi Pamela dengan tatapan iri. Setelah berpikir sejenak, dia tersenyum sinis. Dia mengangkat kotak alat musik di sampingnya dan berjalan menghampiri Pamela. Setibanya di hadapan Pamela, dia tersenyum dengan ramah dan cerah sambil berkata, Pamela, dengar-dengar, kamu bisa main gitar, ya. Hari ini, dalam rangka perayaan kelulusan dan perpisahan kita, aku ingin menyanyikan sebuah lagu yang aku tulis sendiri untuk teman-teman. Bagaimana kalau kamu memainkan gitar sebagai iringannya? Bab 92, Pamela sedang menyeruput segelas jus buah dengan sedotan. Dia menatap Isabella dengan heran dan bertanya, itu lagu buatanmu sendiri, kamu nggak bisa main sendiri sambil bernyanyi. Isabella sangat menawan. Dia tersenyum dengan sangat lembut dan berkata, tentu saja bisa, tapi akan sangat monoton. Teman-teman berharap untuk melihatku menari sambil bernyanyi. Seusai berbicara, dia menoleh dan bertanya pada teman-teman di sekitar, benar, kan, teman-teman? Begitu mendengar ada wanita cantik yang mau bernyanyi sambil menari, beberapa pria di sekitar langsung mengangguk dengan senang hati. Benar, benar, kami belum pernah melihat Isabella menari. Dengar-dengar, dulu Isabella pernah belajar balet, jadi dia pasti pandai menari. Hari ini, setelah pesta kelulusan ini berakhir, kita semua mungkin akan sangat susah untuk bertemu lagi. Betapa baiknya kalau kita bisa mengakhiri perjalanan kuliah kita selama 4 tahun dengan lagu dan tarian Isabella. Benar, benar, aku juga ingin melihat tarian Isabella. Sesuai dugaannya, Isabella menerima pujian dari para lelaki. Dia pun tersenyum sambil menatap Pamela dan berkata, Pamela, lihatlah, teman-teman kita sangat bersemangat. Bagaimana kalau kita menampilkan satu lagu bersama? Pamela menyeruput jusnya dengan bosan dan berkata, mereka ingin melihatmu menari, bukan ingin melihatku main gitar. Kenapa harus aku yang membantumu memainkan iringannya? Karena ditolak, Isabella langsung tampak sedih. Pamela, kamu nggak bersedia membantuku, iya. Hari ini, kamu bersedia membayar untuk begitu banyak orang. Menurutku, kamu seharusnya nggak picik untuk membantuku dengan hal semudah memainkan iringan lagu. Ucapannya aneh sekali. Jika Pamela tidak membantunya memainkan iringan lagu, artinya Pamela picik. Pamela tersenyum kecil dan berkata, Isabella, kalau aku nggak salah ingat, kamu jurusan musik, kan? Ada banyak murid jurusan musik di antara orang-orang yang hadir hari ini. Bukankah kamu bisa mencari orang yang bisa main gitar dengan mudah? Kenapa kamu harus mencariku? Sepertinya kita juga nggak kenal dekat, deh.
Isabella seketika terdiam. Karena, pada saat ini, beberapa wanita dengan riasan yang sangat cantik berjalan ke depan sambil berkomentar satu demi satu. Karena kalian berdua adalah murid tercantik di Universitas Padalamang. Kalau kalian bisa menampilkan satu lagu bersama, kalian pasti akan terlihat lebih menarik. Benar, Pamela. Ayolah, mainkan iringan lagu untuk Isabella. Anggap saja untuk memenuhi ekspektasi semua murid tingkatan kita. Masa kuliah kita berakhir hari ini. Kalau kami bisa menyaksikan dua murid cantik berkolaborasi sekali saja, kelak, hal ini bisa menjadi suatu kenangan bagi kita. Beberapa wanita ini adalah teman baiknya Isabella. Mereka datang menimpali ucapan Isabella, membuat murid-murid lainnya ikut bersorak. Dalam sekejap, Pamela menjadi pusat perhatian semua orang. Teman-temannya menatapnya dengan tatapan penuh ekspektasi. Dia benar-benar malas bergerak. Dia juga tidak tertarik untuk menampilkan sesuatu di hadapan begitu banyak orang. Namun, di pesta ulang tahun universitas di tahun keduanya, Pamela pernah main gitar di panggung. Jika sekarang dia berkata bahwa dia tidak bisa main gitar, jelas-jelas tidak akan ada yang percaya. Pada saat ini, dia benar-benar kesusahan untuk menolak permintaan ini. Baiklah, Pamela berdiri dan menerima kotak alat musik Isabella sambil berkata, tapi, aku bukan pemain gitar profesional, jadi aku nggak mahir. Jangan dihujat, ya. Nggak mungkin. Benar, kita nggak akan berkomentar. Pamela pasti hanya sedang merendahkan diri. Isabella yang mendapatkan apa yang dia inginkan pun tersenyum dengan bangga. Ruangan privat di gedung serbaguna ini sangat luas dan dirancang khusus untuk perkumpulan skala besar. Setiap ruangan terbagi menjadi dua lantai. Pada umumnya, di lantai pertama, terdapat beberapa fasilitas hiburan, bisa dijadikan tempat untuk karaoke, main biliar, main kartu dan permainan lainnya. Sedangkan lantai kedua adalah area hiburan yang lebih santai. Terdapat ruang baca, ruang film dan tempat untuk berbincang-bincang dengan tenang. Ada juga daerah teras yang didekorasi dengan sangat cantik. Bab 93. Di daerah teras, terdapat dua pohon sakura palsu dan beberapa tanaman hijau. Di bawah pohon sakura itu, terdapat sebuah panggung kecil tempat para tamu bisa bernyanyi dengan tenang. Karena lantai bawah kurang kedap suara dan lingkungannya lebih berisik, meskipun musiknya sudah dimatikan, suara dari ruangan lainnya masih saja terdengar. Oleh karena itu, para murid mengusulkan agar Pamela dan Isabella membawakan penampilan mereka di teras di lantai atas. Setibanya di lantai atas, Isabella menyerahkan partitur lagunya pada Pamela. Sambil masih tersenyum dengan sangat cerah dan ramah, dia berkata, "Nih, Pamela. Ini partitur lagu buatanku sendiri, aku yakin kamu pasti bisa memainkannya." Pamela mengambilnya dan melihat partitur yang ditulis Isabella. Komposisi musik ini lumayan bagus, tetapi lagu ini bukanlah lagu yang bisa dimainkan dengan mudah. Orang tanpa dasar pembelajaran musik akan kesusahan untuk memainkannya dengan lancar. Melihat Pamela yang sepertinya pusing melihat partitur musik Niwa, Isabella tersenyum dengan bangga, lalu berkata dengan nada pura-pura khawatir, "Ada apa, Pamela? Ada masalah? Iya, apakah partitur ini terlalu susah untukmu?" Pamela meliriknya sekilas, lalu kembali melihat partitur itu. Dia membuang napas dan berkata, "Memang agak susah, tapi aku bisa coba, aku akan berusaha memainkannya untukmu." Isabella tersenyum, tetapi dia diam-diam mendengus dengan sinis. Dengan keterampilan Pamela yang amatiran, dia berani berkata bahwa dia akan berusaha untuk memainkan lagu itu. Sungguh tidak tahu diri. Partitur ini ditulis oleh Isabella dengan sungguh-sungguh selama setahun. Dia memasukkan semua keterampilan yang dia pelajari selama ini ke dalam karya ini. Sampai sekarang, dia sendiri pun masih belum bisa memainkannya dengan sangat baik, apalagi seorang amatir seperti Pamela. Namun, dia memang ingin melihat Pamela dipermalukan di hadapan semua orang. Dengan reputasinya sebagai seorang murid berprestasi, Pamela terus merebut perhatian yang Isabella ingin dapatkan selama 4 tahun. Pada hari terakhir kelulusan mereka, Isabella ingin membuat semua orang mengingat Pamela sebagai sosok yang tidak layak dan membalaskan dendamnya pada Pamela. Dia ingin memberitahu semua orang bahwa titel Pamela sebagai murid berprestasi hanyalah sebuah tipuan. Pamela tidak lebih baik darinya, baik dari segi talenta maupun pesona. 10 menit kemudian, Isabella menarik Pamela ke atas panggung kecil di teras dan bersiap-siap untuk memulai pertunjukan untuk teman-teman mereka. Pamela juga mencari tempat yang nyaman untuk diduduki, meletakkan partitur musik dengan baik dan mengeluarkan alat musik untuk membantu Isabella memainkan iringan lagunya.
Namun, saat dia membuka kotak gitar yang Isabella berikan padanya, dia langsung terdiam, keningnya juga berkerut. Melihat Pamela yang masih saja tidak mulai, Isabella menoleh dan bertanya dengan nada pura-pura khawatir, "Ada apa, Pamela? Kamu belum siap?" "Iya." Pamela mengangkat kepalanya dan berkata, "Coba kamu lihat sendiri." Isabella pergi melihat dan berpura-pura terkejut sambil berkata, "Astaga. Maaf, sepertinya aku nggak sengaja menaruh kecapi di dalam kotak gitarku." Pada saat ini, teman-teman mereka sudah mulai tidak sabar menanti. Kenapa mereka masih saja nggak mulai? Ya, kita sudah menunggu sangat lama. Lagi pula alat musik mirip-mirip, kok. Apapun itu, mainkan saja dengan cara yang sama. Teriak seorang murid yang sok pintar dari bawah panggung. Dengan kesempatan ini, Isabella berkata, "Pamela, ucapan teman-teman kita benar juga. Sebenarnya, kamu bisa memainkan partitur gitar ini di kecapi. Bagaimana kalau kamu mencobanya?" Pamela mengangkat alisnya dan menatap ekspresi Isabella yang diam-diam sengaja menantangnya. Dia yakin bahwa Isabella sengaja memberikan alat musik yang salah untuknya. Isabella sengaja bertanya lagi, "Pamela, jangan-jangan kamu nggak bisa main kecapi, iya?" Pamela tidak menjawab. Isabella bergegas menunjukkan rasa bersalah dengan polos. Sambil berkata, semuanya salahku. Aku kira Pamela si murid berprestasi yang serba bisa setidaknya bisa memainkan beberapa alat musik klasik, tapi sepertinya aku salah paham." Di bawah panggung, beberapa teman Isabella juga mulai menimpali ucapannya. Satu persatu dari mereka menyilangkan lengan mereka dengan sombong dan mulai menghina Pamela. "Kalau Pamela nggak bisa main kecapi, cepat turun. Biarkan Isabella main sendiri saja sambil bernyanyi. Jangan hancurkan musik yang ditulis dengan susah payah oleh murid bertalenta dari jurusan musik. Benar, cepat turun. Jangan menghabiskan waktu lagi. Kami ingin menonton penampilan solo primadona kampus kita." Aduh, kukira Pamela si murid berprestasi yang serba bisa benar-benar bisa melakukan apapun. Sepertinya itu hanya julukan palsu. Iya. Cerita bersambung.